Hujan gerimis membasahi jalan-jalan di kota kecil tempat aku tinggal. Seolah-olah langit ikut menangis atas nasibku. Namaku Maya, seorang wanita berusia 28 tahun yang baru saja kehilangan separuh hatiku. Belum genap sebulan sejak aku dan suamiku, Ardi, resmi bercerai. Tapi luka di hatiku terasa seperti sudah berusia tahunan. Rumah tangga yang kujaga dengan penuh cinta dan harapan kini tinggal puing-puing. Dan yang lebih menyakitkan, Ardi seolah tak peduli dengan kehancuran itu. Malah, dia dengan bangga memamerkan perempuan lain di media sosial. Perempuan yang menjadi biang kerok retaknya pernikahan kami. Aku masih ingat hari itu, ketika aku pertama kali melihat postingan Ardi di Instagram. Aku sedang duduk di sofa kecil di apartemen sederhanaku, memegang secangkir teh chamomile yang sudah dingin. Aku membuka ponselku, berharap menemukan sedikit hiburan di tengah kekacauan emosiku. Tapi, apa yang kulihat justru membuat jantungku seperti terhenti. Ardi mengunggah foto dirinya bersama seorang perempuan, Rina, nama yang kini kuhafal dengan penuh kebencian. Mereka tersenyum lebar di sebuah kafe mewah, dengan caption yang seolah menertawakanku. Hidup baru, kebahagiaan baru, move on. Aku menatap layar ponsel, tanganku gemetar. Bagaimana bisa dia begitu cepat melupakanku? Bagaimana bisa dia memamerkan Rina, perempuan yang dengan sengaja merusak rumah tanggaku, seolah-olah aku tak pernah ada? Pernikahanku dengan Ardi awalnya seperti mimpi. Kami bertemu 3 tahun lalu di sebuah acara amal. Dia adalah pria yang penuh pesona, dengan senyum yang bisa melelehkan hati siapa saja. Aku, seorang desainer grafis lepas yang selalu sibuk dengan proyek-proyek kecil, langsung jatuh cinta pada kehangatan dan ambisinya. Kami menikah setelah setahun berpacaran, penuh dengan janji-janji manis tentang masa depan bersama. Aku membayangkan kami membangun keluarga, memiliki anak, dan menua bersama. Tapi, mimpi itu mulai retak ketika Rina muncul. Rina adalah rekan kerja Ardi di kantor barunya. Awalnya, aku tak curiga. Ardi sering bercerita tentangnya dengan nada biasa, mengatakan dia hanya teman yang asyik. Tapi, perlahan, aku mulai melihat perubahan. Ardi jadi sering pulang larut, sibuk dengan ponselnya, dan acuh terhadapku. Aku pernah memergokinya tersenyum-senyum sendiri sambil membaca pesan, dan ketika kutanya, dia hanya mengelak dengan alasan, pekerjaan. Hingga suatu malam, aku tak sengaja melihat pesan di ponselnya dari Rina, penuh dengan kata-kata manis yang seharusnya hanya ditujukan untukku. Hatiku hancur. Tapi aku masih berusaha mempertahankan pernikahan kami. Aku mengajaknya bicara, bahkan mengusulkan konseling pernikahan. Tapi Ardi menolak. Kamu terlalu paranoid, Maya, katanya dengan nada meremehkan. Puncaknya adalah ketika aku menemukan bukti tak terbantahkan. Foto-foto mereka berdua di ponsel Ardi, di tempat yang sama yang dia bilang, perjalanan dinas. Aku menangis semalaman, tapi keputusan sudah bulat. Aku mengajukan cerai, dan Ardi menerimanya tanpa perlawanan. Mungkin ini yang terbaik, katanya dingin. Seolah pernikahan kami tak lebih dari kontrak sementara. Proses cerai berjalan cepat, dan dalam sekejap, aku kembali menjadi Maya yang sendiri, dengan luka yang masih menganga. Kembali ke malam ini, aku masih menatap layar ponselku. Postingan Ardi mendapat banyak komentar. Beberapa temannya menulis, "Wah, cepet banget move on, bro." Dan, "Cantik banget pasangan barunya." Setiap kata itu seperti pisau yang menikamku. Tapi, yang membuatku paling terluka adalah komentar dari Rina sendiri. "Cakep sih cakep, tapi kalau Elsie pelacur, maaf jangan banding-bandingkan sama aku juga dong, malu." Aku tahu itu ditujukan untukku, meski namaku tak disebut. Elsie, Lady of the Night, istilah yang dia gunakan untuk merendahkanku, seolah aku tak lebih dari sampah dibandingkan dirinya yang sempurna. Aku meletakkan ponselku, air mataku mengalir tanpa suara. Aku merasa malu, marah, dan terhina. Bagaimana bisa dia begitu kejam? Bagaimana bisa dia membiarkan perempuan itu menghinaku di depan umum? Aku ingin membalas, ingin menulis komentar pedas yang akan membuat mereka terdiam. Tapi, di tengah amarahku,
Sebuah suara kecil di dalam hatiku berbisik. Jangan turun ke level mereka, Maya. Kamu lebih baik dari ini. Malam itu, aku membuat keputusan. Aku tak akan membalas hinaan mereka dengan kata-kata kasar atau drama di media sosial. Aku akan membalas dengan cara yang jauh lebih menyakitkan bagi mereka. Kesuksesan. Aku akan menunjukkan pada Ardi, Rina, dan dunia bahwa aku bukan wanita yang bisa diremehkan. Aku akan bangkit, membangun hidup yang jauh lebih baik dari yang mereka bayangkan, dan membuat mereka menyesal pernah menginjak harga diriku. Aku mematikan ponselku dan menatap keluar jendela. Hujan masih turun, tapi di dalam hatiku, ada bara kecil yang mulai menyala. Bara itu adalah tekad, dan aku tahu, ini adalah awal dari perjalanan panjangku untuk membuktikan bahwa aku adalah Maya, wanita yang tak akan pernah menyerah. Pagi itu, sinar matahari menyelinap melalui celah-celah tirai kamar apartemenku, tapi hatiku masih terasa gelap. Aku bangun dengan perasaan berat. Bayang-bayang postingan Ardi dan komentar pedas Rina masih menghantui pikiranku. Teh chamomile yang kutinggalkan semalam masih ada di meja. Cangkirnya dingin seperti harapanku yang perlahan memudar. Aku tahu aku harus bangkit, tapi rasa sakit itu seperti beban yang menekan dadaku, membuat setiap langkah terasa berat. Aku mengambil ponselku, berharap semalaman emosiku hanya mimpi buruk. Tapi, kenyataan menamparku lagi. Notifikasi media sosial membanjir, dan sebagian besar adalah komentar dari teman-teman Ardi yang seolah menertawakan kehancuranku. Aku membuka Instagram, dan di sana, Ardi kembali mengunggah cerita. Foto dirinya dan Rina di tepi pantai, tertawa dengan latar belakang matahari terbenam. Captionnya sederhana tapi menusuk. Hidup itu indah kalau tahu caranya. Aku tahu itu sindiran untukku. Seolah aku adalah orang yang tak tahu cara menikmati hidup. Rina tak kalah aktif. Di akunnya, dia mengunggah foto selfie dengan Ardi, lengkap dengan filter yang membuat wajahnya tampak sempurna. Komentarnya lebih kejam dari sebelumnya. Kalau hati sudah bahagia, nggak perlu banding-bandingkan sama yang dulu. Malu dong, kan beda kelas. Aku mengepalkan tangan, napasku tersengal. Beda kelas, katanya. Aku, yang pernah jadi istri Ardi, yang rela meninggalkan mimpiku untuk mendukung karirnya, kini dianggap tak sebanding dengan perempuan yang bahkan tak punya hati nurani untuk menghormati pernikahan orang lain. Aku ingin mengetik balasan, sesuatu yang tajam, yang akan membuat Rina dan Ardi terdiam. Jari-jariku sudah berada di atas keyboard virtual. Tapi tiba-tiba aku berhenti. Apa gunanya? Membalas dengan kemarahan hanya akan membuatku terlihat lemah. Seperti orang yang kalah. Aku teringat kata-kata ibuku dulu. Jangan pernah membalas dendam dengan tangan kotor, Maya. Tunjukkan mereka siapa kamu dengan kepala tegak. Aku menutup aplikasi itu, meletakkan ponsel, dan menarik napas dalam-dalam. Aku tak akan membiarkan mereka mengendalikan emosiku. Sore itu, aku memutuskan untuk menemui sahabatku, Lila, satu-satunya orang yang selalu ada untukku sejak kecil. Kami bertemu di kafe kecil di sudut kota, tempat yang dulu sering kami kunjungi saat aku masih bahagia dengan Ardi. Lila, dengan rambut pendeknya yang selalu rapi dan senyumnya yang penuh energi, langsung memelukku begitu aku masuk. Maya, kamu kuat, tahu nggak? Katanya sambil menatapku dengan mata penuh keyakinan. Aku hanya tersenyum pahit, menceritakan semua yang terjadi. Postingan Ardi, komentar Rina, dan luka yang terus berdarah di hatiku. Lila mendengarkan dengan sabar, sesekali mengangguk atau menggenggam tanganku. Ketika aku selesai, dia mencondongkan tubuh ke depan. Maya, dengar aku. Mereka pikir mereka menang karena bisa pamer di medsos. Tapi itu cuma topeng. Orang-orang yang benar-benar bahagia nggak perlu koar-koar di Instagram. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan? Bikin mereka nyesel dengan nunjukin bahwa kamu jauh lebih baik tanpa mereka. Kata-kata Lila seperti percikan api di tengah kegelapan. Aku mulai menyadari bahwa kemarahan dan air mataku tak akan mengubah apapun. Satu-satunya cara untuk membalas mereka adalah dengan membuktikan bahwa aku bukan korban, bukan Elsie yang mereka ejek. Tapi Maya, wanita yang punya mimpi, bakat, dan kekuatan untuk bangkit.
Tapi caranya, Lila? Tanyaku. Suaraku hampir putus asa. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku cuma desainer lepas. Proyekku cuma cukup buat bayar sewa apartemen. Lila tersenyum licik. Seperti biasa ketika dia punya ide gila. Kamu desainer berbakat. Maya, ingat portfolio yang kamu buat-buat klien Jepang itu? Mereka bilang karya kamu luar biasa. Mulai dari situ. Bangun brand kamu sendiri. Bikin bisnis desain grafis yang bikin orang-orang ternganga. Ardi dan perempuan itu? Mereka nggak akan bisa apa-apa kalau kamu sukses besar. Aku termenung. Dulu, aku memang punya mimpi untuk membuka studio desain sendiri. Tapi pernikahan dengan Ardi membuatku menunda-nunda. Aku terlalu sibuk jadi istri yang sempurna, mengurus rumah, mendukung mimpinya, sampai lupa pada mimpiku sendiri. Sekarang, tanpa Ardi, aku bebas. Tapi, kebebasan ini terasa menakutkan. Aku takut gagal. Takut orang-orang akan menertawakanku seperti Ardi dan Rina. Lila seolah membaca pikiranku. Maya, kamu nggak perlu takut. Gagal itu biasa. Yang nggak biasa adalah nyali untuk bangkit. Kamu mau bikin Ardi dan Rina iri sampai mampus, kan? Jadi, mulai sekarang, fokus ke kamu. Bikin mereka nyesel pernah ngelecehin kamu. Malam itu, aku pulang ke apartemen dengan perasaan yang sedikit lebih ringan. Aku duduk di meja kerjaku, membuka laptop, dan menatap folder berisi karya-karyaku. Ada desain logo, poster, dan branding yang pernah kupresentasikan ke klien. Ada pula sketsa-sketsa yang tak pernah kuselesaikan karena aku terlalu sibuk dengan Ardi. Aku mengambil buku catatan dan mulai menulis. Maya Studio. Desain yang bercerita. Desain yang menginspirasi. Itu akan jadi nama brandku. Janjiku pada diriku sendiri. Sebelum tidur, aku membuka Instagram sekali lagi. Ada notifikasi baru. Rina mengunggah cerita lagi. Kali ini dengan caption. Hidup ini terlalu indah untuk drama. Fokus ke yang bikin bahagia aja. Aku tersenyum kecil. Bukan karena senang. Tapi karena tekadku semakin kuat. Kalian pikir ini drama? Gumamku pada diri sendiri. Tunggu saja. Aku akan bikin kalian iri dengan kesuksesanku. Sampai kalian tak bisa berkata apa-apa lagi. Aku mematikan ponsel dan menatap langit-langit. Untuk pertama kalinya sejak perceraian, aku merasa ada harapan. Bara kecil di hatiku mulai membesar, dan aku tahu, ini bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan untuk membuktikan bahwa aku adalah Maya, wanita yang tak akan pernah menyerah, tak peduli seberapa dalam luka yang kuterima. Pagi itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, aku bangun dengan sedikit semangat di hati. Cahaya matahari yang menyelinap melalui jendela apartemenku terasa seperti panggilan untuk memulai sesuatu yang baru. Kata-kata Lila malam sebelumnya masih bergema di kepalaku. Bikin mereka nyesel dengan nunjukin bahwa kamu jauh lebih baik tanpa mereka. Aku tahu dia benar. Membalas hinaan Ardi dan Rina dengan kemarahan hanya akan membuatku terjebak dalam lingkaran kepahitan. Aku harus menemukan tujuan baru, sesuatu yang membuatku bangga pada diriku sendiri. Sesuatu yang akan membuat mereka memandangku dengan kagum, atau setidaknya, dengan iri. Aku duduk di meja kecil di sudut ruang tamu, menyeruput kopi hitam yang pahitnya entah kenapa terasa pas dengan suasana hatiku. Di depanku, laptopku terbuka, menampilkan folder berisi karya-karya desainku. Ada logo yang pernah kudesain untuk sebuah kafe lokal, poster untuk acara amal, dan beberapa sketsa branding yang tak pernah kuselesaikan. Aku menatapnya lama, merasakan campuran nostalgia dan penyesalan. Dulu, aku begitu bersemangat dengan desain grafis. Aku bermimpi memiliki studio sendiri, menciptakan karya yang tak hanya indah tapi juga punya cerita. Tapi, pernikahan dengan Ardi membuatku mengesampingkan semuanya. Aku terlalu sibuk menjadi istri yang baik, sampai lupa menjadi Maya yang sebenarnya. Aku membuka buku catatan yang semalam kugoreskan dengan nama Maya Studio. Aku menulis lagi, kali ini dengan lebih detail. Maya Studio akan jadi tempat di mana setiap desain punya makna. Aku ingin klienku merasa bahwa karya mereka bukan sekadar gambar,
tapi cerminan mimpi mereka. Aku tersenyum kecil membaca tulisanku. Ini terdengar ambisius, tapi untuk pertama kalinya, aku merasa ada tujuan yang jelas di depanku. Namun, semangat itu cepat terguncang oleh keraguan. Aku hanyalah desainer lepas dengan portofolio yang terbatas. Bagaimana aku bisa bersaing di dunia yang penuh dengan desainer berbakat? Apalagi, keuanganku pas-pasan. Perceraian dengan Ardi membuatku harus memulai dari nol, dengan tabungan yang hanya cukup untuk beberapa bulan ke depan. Aku menutup mata, mencoba menenangkan diri. Satu langkah dulu, Maya, gumamku. Kamu nggak perlu langsung jadi besar. Mulai dari yang kecil. Aku memutuskan untuk mencari peluang baru. Aku membuka situs freelance yang biasa kugunakan untuk mencari proyek. Ada beberapa tawaran desain logo dan poster, tapi bayarannya kecil dan proyeknya tak cukup menantang. Aku ingin sesuatu yang lebih, sesuatu yang bisa membuat namaku dikenal. Setelah beberapa jam mencari, aku menemukan iklan tentang sebuah kursus online intensif tentang branding dan desain grafis modern. Kursus itu dipandu oleh seorang desainer ternama yang karyanya pernah kulihat di majalah desain internasional. Biayanya cukup mahal, tapi aku tahu ini bisa jadi investasi untuk masa depanku. Dengan tangan gemetar, aku mendaftar, menggunakan sebagian tabunganku. Sore itu, aku bertemu kembali dengan Lila di kafe yang sama. Aku menceritakan keputusanku untuk mengikuti kursus dan rencanaku untuk membangun Maya Studio. Lila mendengarkan dengan antusias. Matanya berbinar. Ini dia Maya yang dulu aku kenal. Serunya. Kamu selalu punya bakat. Mei. Sekarang waktunya kamu tunjukin ke dunia. Ardi dan perempuan itu, mereka nggak akan bisa apa-apa kalau lihat kamu sukses besar. Aku tersenyum, tapi di dalam hati, keraguan masih mengintai. Tapi, Lila, apa orang-orang nggak bakal nertawain aku? Maksudku, aku baru cerai. Semua orang tahu aku gagal. Dan sekarang aku mau mulai bisnis? Kedengeran. Terlalu muluk, nggak? Lila menggeleng keras. Gagal? Maya, gagal itu kalau kamu nyerah. Kamu cerai karena kamu nggak mau bertahan sama orang yang nggak menghargai kamu. Itu bukan kegagalan. Itu keberanian. Dan soal orang-orang, biarin mereka ngomong. Yang penting, kamu tahu kamu lagi berjuang buat apa. Kata-katanya seperti suntikan energi. Aku mulai membayangkan diriku berdiri di depan klien besar, mempresentasikan desain yang membuat mereka takjub. Aku membayangkan akun media sosial Maya Studio dipenuhi dengan karya-karya yang menginspirasi, bukan cuma likes, tapi juga cerita dari klien yang puas. Aku ingin orang-orang melihatku bukan sebagai mantan istri Ardi, atau korban pelakor, tapi sebagai Maya, desainer yang punya visi. Malam itu, aku membuka Instagram, bukan untuk melihat postingan Ardi atau Rina, tapi untuk membuat akun baru Maya Studio Design. Aku mengunggah satu postingan sederhana, sketsa logo yang pernah kubuat untuk sebuah kafe, dengan caption, "Setiap desain punya cerita. Ini awal dari perjalanan Maya Studio. Ikuti kisahnya." Aku tak berharap banyak, tapi dalam beberapa jam, beberapa teman dan mantan klien memberikan likes dan komentar positif. Itu kecil, tapi cukup untuk membuatku tersenyum. Tapi, seperti biasa, bayang-bayang Ardi dan Rina tak pernah jauh. Aku mendapat notifikasi bahwa Rina mengunggah cerita baru. Kali ini, dia memamerkan tas desainer mahal dengan caption, "Hadiah dari orang spesial." Bahagia itu sederhana, kan? Aku tahu itu dari Ardi, dan aku tahu itu sengaja untuk memancing emosiku. Aku menarik napas dalam-dalam, menahan dorongan untuk membalas. "Nggak, Maya, gumamku. Kamu nggak akan jatuh ke permainan mereka." Aku kembali ke laptopku, membuka materi kursus yang baru saja kuterima. Aku membaca tentang strategi branding, tren desain terbaru, dan cara membangun portofolio yang menarik. Aku mencatat dengan penuh semangat, merasa seperti mahasiswa baru yang haus ilmu. Di tengah-tengah catatanku, aku menulis satu kalimat untuk diriku sendiri. Aku bukan cuma istri yang dikhianati. Aku Maya,
Dan aku akan membuktikan bahwa aku punya nilai jauh lebih besar dari apa yang mereka pikir. Malam semakin larut, tapi aku tak merasa lelah. Aku merasa hidup, seperti ada api kecil yang mulai membesar di dalam diriku. Aku tahu perjalanan ini tak akan mudah. Ada tekanan sosial, keraguan diri, dan tentu saja, ejekan-ejekan dari Ardi dan Rina yang mungkin masih akan berlanjut. Tapi, untuk pertama kalinya, aku merasa siap. Aku akan membangun Maya Studio, bukan hanya untuk membalas mereka, tapi untuk menemukan kembali diriku sendiri. Dan di ujung perjalanan ini, aku ingin mereka melihatku dan berpikir, kami salah besar pernah meremehkan Maya. Hari-hari berikutnya terasa seperti angin segar yang perlahan meniup kabut kelabu dari hidupku. Kursus online tentang branding dan desain grafis yang kudaftar mulai membuka mataku pada dunia baru. Setiap malam, setelah seharian bekerja pada proyek-proyek kecil sebagai desainer lepas, aku duduk di depan laptop, menyerap ilmu dari mentor yang karyanya pernah kupuja dari kejauhan. Aku belajar tentang psikologi warna, strategi membangun identitas merek, dan bagaimana membuat desain yang tak hanya indah tapi juga bermakna. Aku merasa seperti menemukan kembali gairahku, sesuatu yang telah lama terkubur di bawah bayang-bayang pernikahan dengan Ardi. Aku mulai menerapkan apa yang kupelajari. Salah satu klien lamaku, pemilik kafe kecil bernama Kopi Pagi, menghubungiku untuk merombak logo dan menu mereka. Dulu, aku hanya membuat desain sederhana untuk mereka. Tapi kali ini aku ingin memberikan sesuatu yang lebih. Aku menghabiskan berjam-jam membuat sketsa, memilih palet warna yang hangat untuk mencerminkan suasana kafe, dan menambahkan elemen tipografi yang modern namun ramah. Ketika aku mempresentasikan desain itu, wajah pemilik kafe, Bu Sari, berbinar. Maya, ini luar biasa. Rasanya seperti kafe kami punya jiwa baru, katanya. Kata-katanya sederhana. Tapi bagiku, itu seperti trofi pertama dalam perjalanan baruku. Keberhasilan kecil itu memberiku keberanian untuk melangkah lebih jauh. Aku memutuskan untuk mengunggah desain baru Kopi Pagi ke akun Instagram Maya Studio Design. Aku menulis caption singkat, meracik ulang cerita Kopi Pagi dengan sentuhan desain yang hangat dan modern. Terima kasih atas kepercayaannya. Dalam hitungan jam, postingan itu mendapat puluhan likes dan beberapa komentar positif dari teman-teman dan mantan klien. Bahkan Bu Sari mengomentari, Maya, kamu bikin kafe kami jadi bintang. Aku tersenyum lebar, merasa ada sesuatu yang mulai bergerak dalam hidupku. Tapi, seperti biasa, bayang-bayang Ardi dan Rina tak pernah jauh. Suatu malam, saat aku sedang menikmati keberhasilan kecilku, aku mendapat notifikasi dari Instagram. Rina mengunggah cerita baru, foto dirinya dan Ardi di sebuah restoran mewah, dengan caption, makan malam sama orang yang bikin hidupku berwarna. Blessed. Aku tahu itu ditujukan untuk menyindirku, seolah-olah hidupku yang biasa, tak bisa menandingi kemewahan mereka. Aku menutup aplikasi itu, menolak membiarkan mereka merusak momenku. Tapi, tak bisa kupungkiri, ada sedikit nyeri di hatiku. Aku ingin mereka melihat bahwa aku tak lagi sama, bahwa aku sedang membangun sesuatu yang jauh lebih berharga daripada foto-foto pamer mereka. Keesokan harinya, aku mendapat kabar baik lagi. Seorang teman dari kursus online, Dika, seorang desainer yang sudah punya nama di Jakarta, menghubungiku. Dia melihat postinganku tentang Kopi Pagi dan menawarkan kolaborasi untuk sebuah proyek besar. Branding untuk sebuah startup teknologi baru. Maya, aku suka gaya desainmu. Simpel tapi punya cerita. Mau coba kerja bareng? Tanyanya melalui pesan suara. Aku hampir melompat dari kursi. Ini adalah kesempatan yang selama ini ku cari. Proyek yang bisa membawa namaku ke level berikutnya. Aku segera menyetujui. Meski di dalam hati aku merasa sedikit takut. Proyek ini jauh lebih besar dari apa yang pernah kutangani. Startup itu, bernama Green Wave, sedang mengembangkan aplikasi ramah lingkungan, dan mereka ingin branding yang mencerminkan visi mereka tentang keberlanjutan. Aku dan Dika menghabiskan berjam-jam melalui panggilan video, mendiskusikan konsep, membuat mood board, dan menyusun strategi. Aku merasa seperti kembali ke masa kuliah,
ketika aku penuh semangat dan tak takut bermimpi besar. Setelah 2 minggu kerja keras, kami mempresentasikan konsep awal kepada klien. Aku deg-degan saat memaparkan ideku tentang logo yang terinspirasi dari daun dan gelombang air, dengan palet warna hijau dan biru yang menenangkan. Ketika presentasi selesai, CEO Greenwave, seorang wanita energik bernama Nadia, tersenyum lebar. "Maya, ini persis yang kami cari. Kalian berhasil menangkap esensi Greenwave." Aku hampir tak percaya. Proyek ini diterima, dan aku resmi menjadi bagian dari tim yang akan menyelesaikan branding mereka. Malam itu, aku merayakan dengan cara sederhana, memesan pizza dan menonton film favoritku bersama Lila. "Lihat, Maya, ini baru permulaan," kata Lila sambil mengangkat sepotong pizza. "Kamu bakal bikin Ardi dan perempuan itu nyesel sampai mampus." Aku tertawa, tapi di dalam hati, aku tahu dia benar. Setiap langkah kecil ini adalah batu pijakan menuju sesuatu yang lebih besar. Sebelum tidur, aku memutuskan untuk mengunggah update di Maya Studio Design. Aku memposting cuplikan moodboard Greenwave, tentu saja tanpa detail rahasia proyek, dengan caption, "Bersyukur atas kesempatan baru untuk meracik cerita melalui desain. Maya Studio Design New Beginnings." Aku tak menyangka, postingan itu mendapat lebih banyak perhatian daripada sebelumnya. Beberapa desainer lain mengirim pesan, menanyakan apakah aku membuka slot untuk kolaborasi. Aku merasa seperti dunia mulai memperhatikan. Tapi, seperti biasa, Rina tak bisa diam. Pagi berikutnya, dia mengunggah cerita lagi. Kali ini dengan foto dirinya mengenakan gaun mahal di sebuah acara. Captionnya, "Hidup ini tentang kualitas, bukan cuma pamer kerjaan biasa." Aku tahu itu sindiran untukku, tapi kali ini aku tak merasa terluka. Aku justru tersenyum. "Kualitas, ya?" gumamku. "Tunggu saja, Rina. Aku akan tunjukkan kualitas yang bikin kamu nggak bisa berkata apa-apa." Aku kembali ke laptopku, membuka dokumen proyek Greenwave. Aku tahu ini baru langkah pertama, tapi aku merasa seperti sedang berlari menuju garis start, bukan garis finish. Setiap sketsa yang kugambar, setiap ide yang kucurahkan, adalah bukti bahwa aku bukan lagi Maya yang dulu, Maya yang menangis karena dikhianati. Aku adalah Maya yang sedang membangun mimpinya, dan tak ada Ardi atau Rina yang bisa menghentikanku. Seminggu berlalu sejak kemenangan kecilku dengan proyek Greenwave, dan aku merasa seperti sedang melangkah di atas awan. Kolaborasi dengan Dika berjalan lancar, dan klien kami sangat antusias dengan konsep branding yang kami presentasikan. Aku mulai membayangkan nama Maya Studio dikenal di kalangan desainer, mungkin bahkan di luar kota. Tapi, seperti yang sering terjadi dalam hidup, ketika segalanya tampak berjalan mulus, badai kecil selalu menanti di tikungan. Masalah pertama muncul ketika aku menyadari bahwa tabunganku semakin menipis. Kursus online yang kudaftar memang memberi banyak ilmu, tapi biayanya menggerogoti dana cadanganku. Ditambah lagi, aku harus membeli perangkat lunak desain baru untuk memenuhi kebutuhan proyek Greenwave, yang ternyata membutuhkan spesifikasi lebih tinggi dari yang biasa kugunakan. Aku menghabiskan malam dengan kalkulator, menghitung pengeluaran dan pemasukan dari proyek-proyek kecilku. Hasilnya, aku hanya punya cukup uang untuk bertahan 2 bulan lagi jika tak ada proyek baru yang masuk. Aku mencoba tetap optimis. "Fokus, Maya," gumamku pada diri sendiri sambil menyeruput kopi di meja kerjaku. Aku membuka email dan menemukan pesan dari Dika, yang mengabarkan bahwa Greenwave ingin mempercepat tenggat waktu untuk tahap akhir branding. Mereka ingin melihat desain final dalam 2 minggu, bukan sebulan seperti rencana awal. Tekanan itu membuatku panik. Aku belum pernah menangani proyek sebesar ini dengan waktu sesingkat itu. Aku tahu aku harus bekerja lebih keras, tapi rasa takut gagal mulai merayap di pikiranku. Di tengah tekanan itu, media sosial kembali menjadi duri dalam daging. Aku tak sengaja membuka Instagram dan melihat cerita baru dari Rina. Kali ini, dia mengunggah foto dirinya dan Ardi di sebuah resor mewah, lengkap dengan kolam renang infinity dan pemandangan pegunungan. Captionnya berbunyi, "Hidup ini terlalu pendek untuk kerja keras yang gak perlu. Nikmati aja."
Aku tahu itu sindiran untukku, untuk postinganku tentang kerja keras dan desain. Aku mengepalkan tangan. Dorongan untuk membalas dengan komentar pedas begitu kuat. Aku bahkan sudah mengetik. Kerja kerasku bakal bikin aku jauh lebih sukses daripada pameranmu. Tapi aku menghapusnya sebelum menekan tombol kirim. Jangan, Maya. Bisikku. Jangan kasih mereka kepuasan melihatmu marah. Aku mematikan ponsel dan kembali ke laptopku. Tapi keraguan itu tak mau pergi. Bagaimana jika aku gagal? Bagaimana jika Greenwave tak menyukai desainku? Bagaimana jika Ardi dan Rina benar? Bahwa aku tak akan pernah bisa menandingi kebahagiaan mereka? Pikiran-pikiran itu seperti awan hitam yang menggantung di atas kepalaku. Membuat setiap sketsa yang kugambar terasa tak cukup baik. Di tengah kekacauan batin itu, Lila datang seperti malaikat penyelamat. Aku mengundangnya ke apartemenku malam itu, membutuhkan seseorang untuk mengembalikan semangatku. Aku menceritakan semua, tekanan proyek, keuangan yang menipis, dan ejekan tak langsung dari Rina yang terus menggangguku. Lila mendengarkan dengan sabar, seperti biasa, sambil mengunyah camilan yang kubelikan. Ketika aku selesai, dia menatapku dengan mata penuh keyakinan. Maya, dengar. Semua orang sukses pernah ada di posisimu. Tekanan, keraguan, ketakutan. It's part of the game. Tapi kamu tahu apa yang bikin kamu beda? Kamu nggak nyerah. Aku menghela napas. Tapi, Lila, ini berat. Aku nggak tahu apakah aku cukup kuat untuk ngadepin semua ini. Aku cuma Maya, yang baru cerai, yang cuma punya mimpi tanpa kepastian. Lila menggeleng keras. Maya, kamu bukan cuma apa-apa. Kamu desainer berbakat yang bikin klien takjub. Kamu wanita yang punya nyali untuk ninggalin pernikahan yang gak sehat. Dan sekarang, kamu lagi bangun sesuatu yang besar. Greenwave pilih kamu bukan tanpa alasan. Dika pilih kamu karena dia lihat potensi di kamu. Jadi, jangan ragu sama diri sendiri. Kata-katanya seperti tamparan lembut yang membangunkanku. Aku menyadari bahwa aku terlalu fokus pada ketakutan dan ejekan Ardi Rina, sampai lupa pada kekuatanku sendiri. Aku mengangguk pelan. Kamu benar, Lila. Aku nggak boleh nyerah sekarang. Aku harus selesaikan proyek ini, apapun yang terjadi. Malam itu, aku kembali ke meja kerjaku dengan semangat baru. Aku membuka dokumen proyek Greenwave dan mulai menyempurnakan desain. Aku bekerja sampai larut, mengabaikan rasa lelah. Setiap garis yang kugambar, setiap warna yang kupilih, adalah langkah kecil menuju tujuanku. Aku juga mulai mencari cara untuk mengatasi masalah keuangan. Aku mengontak beberapa klien lama, menawarkan jasa desain dengan tarif diskon untuk proyek kecil, berharap bisa mendapat tambahan dana sambil menunggu pembayaran dari Greenwave. 2 hari kemudian, aku mendapat kabar baik. Salah satu klien lama, sebuah butik lokal, setuju untuk mempekerjakanku membuat katalog produk mereka. Bayarannya tak besar, tapi cukup untuk menutup kebutuhan sebulan ke depan. Aku juga mendapat pesan dari Dika, yang mengatakan bahwa Greenwave sangat puas dengan kemajuan kami sejauh ini. Maya, kamu benar-benar bawa energi baru ke proyek ini, tulisnya. Aku tersenyum lebar, merasa beban di pundakku sedikit berkurang. Sebelum tidur, aku memutuskan untuk mengunggah sesuatu di Maya Studio Design. Aku memilih foto meja kerjaku yang penuh dengan sketsa dan cangkir kopi, dengan caption, "Malam panjang, mimpi besar." Terima kasih atas dukungan kalian di perjalanan Maya Studio. Keep going. Aku tak menyangka, postingan itu mendapat lebih banyak respons daripada sebelumnya. Beberapa desainer lain mengomentari, "Inspiratif banget, Maya." Dan, "Semangat terus, karya kamu keren." Aku merasa hangat di hati, menyadari bahwa aku mulai membangun komunitas kecil yang mendukungku. Tapi, seperti biasa, Rina tak bisa diam. Pagi berikutnya, dia mengunggah cerita baru, kali ini dengan foto dirinya di sebuah spa mewah, dengan caption, "Self-care itu penting, bukan cuma kerja keras yang gak ada hasilnya." Aku tahu itu sindiran untukku, tapi kali ini aku tak goyah. Aku justru tersenyum,
menutup ponsel, dan kembali ke desainku. Kerja keras yang gak ada hasilnya. Gumamku. Tunggu saja, Rina. Hasilnya bakal bikin kamu gak bisa berkata apa-apa. Aku tahu perjalanan ini masih panjang, dan tantangan seperti ini mungkin akan terus datang. Tapi, dengan dukungan Lila dan keyakinan baru dalam diriku, aku merasa siap menghadapi apapun. Green Wave adalah ujian pertamaku, dan aku bertekad untuk melewatinya dengan gemilang. Ardi dan Rina bisa terus memamerkan hidup mewah mereka, tapi aku punya sesuatu yang jauh lebih berharga. Tujuan, semangat, dan mimpi yang sedang kuwujudkan, satu langkah pada satu waktu. Hari presentasi final untuk proyek Green Wave tiba seperti badai yang menjanjikan hujan emas. Aku berdiri di ruang konferensi virtual. Layar laptopku penuh dengan desain yang telah kuperbaiki berulang kali selama 2 minggu terakhir. Jantungku berdegup kencang, tapi bukan karena takut seperti dulu. Sekarang, itu adalah kegembiraan yang tak terbendung. Dika, mitra kolaborasiku, tersenyum melalui kamera, memberi isyarat positif. Nadia, CEO Green Wave, dan timnya sudah siap mendengarkan. Aku menarik napas dalam-dalam dan memulai presentasi. Green Wave bukan hanya aplikasi untuk keberlanjutan, tapi gerakan untuk masa depan yang lebih hijau, kataku dengan suara mantap. Aku menjelaskan bagaimana logo yang kami desain, simbol daun bergelombang yang melambangkan pertumbuhan dan aliran air, mencerminkan visi mereka. Palet warna hijau zamrud dan biru samudra memberikan rasa segar dan terpercaya, sementara elemen grafis seperti ikon daur ulang yang terintegrasi membuat branding terasa dinamis. Aku menunjukkan mock-up aplikasi, situs web, dan materi promosi. Semuanya disatukan dengan narasi yang mengalir. Setiap slide yang kuganti terasa seperti langkah menuju puncak gunung yang selama ini kupanjat. Ketika presentasi selesai, ada jeda hening yang membuatku tegang sesaat. Lalu, Nadia bertepuk tangan melalui video call. Maya, Dika, ini luar biasa. Kalian tak hanya memenuhi ekspektasi, tapi melebihinya. Branding ini akan jadi wajah Green Wave yang sempurna. Timnya ikut bertepuk tangan. Dan Nadia bahkan mengatakan bahwa mereka ingin menambahkan elemen tambahan untuk kampanye media sosial. Aku hampir tak percaya. Proyek ini diterima penuh, dan kontrak lanjutan langsung dibahas. Pembayaran pertama sudah dikirim ke rekeningku pagi itu juga, jumlah yang cukup untuk menutup semua hutangku dan bahkan menyisakan untuk investasi peralatan baru. Aku menutup laptop dengan tangan gemetar karena bahagia. Kita berhasil. Seru Dika melalui chat. Maya, kamu benar-benar bintang di proyek ini. Aku tersenyum lebar, merasa seperti beban dunia terangkat dari pundakku. Ini bukan hanya uang, ini adalah validasi. Maya Studio, yang baru saja kuhidupkan dari mimpi, kini punya klien besar pertama. Aku segera menghubungi Lila, yang berteriak kegirangan di ujung telepon. Akhirnya, Maya, kamu lagi bangkit total. Ardi dan Rina pasti lagi gigit jari sekarang. Aku tertawa, tapi di dalam hati, aku tahu ini baru permulaan. Malam itu, aku merayakan dengan cara sederhana, masak pasta favoritku dan minum anggur murah sambil menonton matahari terbenam dari balkon apartemen. Aku merasa hidup, seperti kupu-kupu yang baru keluar dari kepompong. Keberhasilan ini membuatku semakin yakin. Balas dendam terbaik bukan dengan kata-kata kasar, tapi dengan prestasi yang membuat mereka iri. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk berbagi momen itu di media sosial. Aku mengunggah postingan di Maya Studio Design, foto mock-up Green Wave dengan teks overlay. Terima kasih Green Wave atas kepercayaan ini. Bersyukur bisa berkontribusi pada visi keberlanjutan. Ini baru awal dari banyak cerita desain yang akan kami racik. Maya Studio Design Branding Success Sustainable Design. Aku tak menambahkan detail rahasia proyek, tapi cukup untuk menunjukkan kemenangan itu. Dalam hitungan jam, postingan itu meledak. Likes mencapai ratusan, komentar dari desainer lain, klien potensial, dan bahkan teman-teman lama membanjiri. Wah, Maya, keren banget. Bisa kolab? Tulis salah satu desainer terkenal. Bu Sari dari Kopi Pagi mengomentari. Lihat, Maya lagi naik daun.
Bangga deh sama kamu. Akunku mulai menarik perhatian. Follower naik dari puluhan menjadi ratusan dalam semalam. Aku merasa seperti sedang naik roller coaster yang menyenangkan. Aku juga mendapat email dari kursus online. Mentornya memuji portofolioku yang baru kugunakan Greenwave sebagai contoh, dan mengajakku menjadi asisten tamu untuk sesi mendatang. Ini adalah tonggak penting, bukan hanya kesuksesan bisnis, tapi pengakuan dari komunitas desain. Aku mulai merencanakan ekspansi, membeli domain mayastudio.com, membuat situs web sederhana, dan bahkan memikirkan merekrut asisten freelance jika proyek terus berdatangan. Tapi, tentu saja, Ardi dan Rina tak bisa diam begitu saja. Sore itu, saat aku sedang asyik membalas komentar di Instagram, notifikasi muncul lagi. Rina mengunggah cerita, foto dirinya dan Ardi di pesta ulang tahun teman, dengan gelas sampanye dan kue mewah. Captionnya, hidup ini pesta terus kalau dikelilingi orang yang tepat. Nggak perlu capek-capek kerja keras buat apa-apa. Aku tahu itu upaya untuk memancing reaksiku. Seolah-olah kesuksesanku hanyalah capek-capek buat apa-apa. Ardi ikut memposting foto serupa di akunnya, dengan komentar dari teman-temannya yang masih mendukungnya. Bro, lo emang jago move on. Tapi, aku perhatikan, interaksi di postingan mereka mulai menurun. Beberapa komentar bahkan bertanya, mantan lo lagi sukses banget ya, Mayanya? Itu membuatku tersenyum kecil. Dunia mulai melihat perbedaannya. Aku tak tergoda untuk membalas. Sebaliknya, aku tetap tenang, fokus pada tujuan yang lebih besar. Aku menutup ponsel dan kembali ke meja kerjaku, menyempurnakan proposal untuk klien baru yang menghubungiku setelah melihat postingan Greenwave. Aku tahu mereka masih akan mencoba merendahkanku, tapi sekarang, itu tak lagi menyakiti. Malah, setiap ejekan mereka seperti bahan bakar untuk api semangatku. Malam itu, aku bertemu Lila di kafe favorit kami. Dia sudah menunggu dengan senyum lebar, memegang ponselnya. Maya, lihat ini. Postinganmu lagi dibagikan di grup desainer Jakarta. Kamu lagi jadi hot topic. Aku tertawa, menceritakan tentang tawaran asisten tamu dan rencana situs web. Lila mengangkat gelasnya. Ini kebangkitan yang nyata. Mei, mereka pasti lagi iri mati sekarang. Ardi dan Rina? Mereka cuma pamer sementara. Tapi kamu lagi bangun kerajaan. Aku mengangguk, merasa damai. Iya, Lila. Aku nggak mau balas mereka langsung. Biarin kesuksesanku yang bicara. Kami menghabiskan malam itu dengan obrolan ringan. Tapi di dalam hati, aku merefleksikan perjalananku. Dari wanita yang hancur karena pengkhianatan, kini aku menjadi desainer yang mulai diakui. Greenwave adalah bukti bahwa aku bisa, dan ini hanya tonggak pertama. Aku membayangkan masa depan di mana Maya Studio punya tim, klien internasional, dan cerita sukses yang menginspirasi ribuan orang. Sebelum pulang, aku memeriksa Instagram sekali lagi. Rina mengunggah cerita terbaru, selfie sendirian dengan caption, "Kadang, orang lain cuma iri aja." Aku tersenyum, tak terpengaruh. Iri? Mungkin suatu hari nanti, gumamku. Tapi sekarang, aku terlalu sibuk dengan kebangkitanku sendiri. Aku mematikan ponsel dan berjalan pulang dengan langkah ringan, siap menghadapi apapun yang datang selanjutnya. Tujuan yang lebih besar menungguku, dan tak ada yang bisa menghentikanku. Kesuksesan proyek Greenwave seperti membuka pintu ke dunia baru bagiku. Maya Studio, yang tadinya hanya mimpi di buku catatanku, kini mulai menjadi kenyataan yang hidup. Akun Maya Studio Design terus bertambah pengikut, dan emailku dipenuhi pertanyaan dari klien potensial. Beberapa desainer lokal bahkan menghubungiku untuk diskusi kolaborasi. Sementara tawaran menjadi asisten tamu di kursus online membuatku merasa diakui di komunitas yang selama ini hanya kupandang dari kejauhan. Aku merasa seperti sedang menaiki tangga menuju puncak, dan setiap langkah membuatku semakin percaya diri. Namun, di tengah euforia ini, aku tahu bahwa perjalanan ini tak akan selalu mulus. Ardi dan Rina, seperti hantu yang enggan pergi, terus mencoba mencuri perhatian dengan cara mereka sendiri. Pagi itu,
Saat aku sedang menyiapkan proposal untuk klien baru, sebuah restoran vegan yang ingin rebranding, aku mendapat notifikasi Instagram. Rina mengunggah foto dirinya di sebuah galeri seni, mengenakan gaun desainer dengan pose yang seolah-olah dia adalah bintang pameran. Captionnya berbunyi, "Hidup itu seni, dan aku pilih yang terbaik." Aku tahu itu sindiran halus, upaya untuk menunjukkan bahwa hidupnya lebih berkelas dibandingkan kerja kerasku yang biasa, menurutnya. Tapi, kali ini, sesuatu yang berbeda terjadi. Di kolom komentar postingan Rina, aku melihat beberapa nama yang kukenal, teman-teman lama Ardi dan beberapa kenalan dari lingkaran sosial kami dulu. Salah satu komentar menarik perhatianku. "Wah, Rina, keren banget. Tapi, Maya lagi naik daunnya. Lihat desainnya di Green Wave, top banget." Komentar lain menyusul. "Iya, Maya Studio lagi hits. Aku follow akunnya. Karya dia bener-bener beda." Aku tersenyum kecil, merasa ada kepuasan yang tak terucapkan. Untuk pertama kalinya, dunia mulai membandingkan kami, dan aku yang mulai unggul. Aku memutuskan untuk fokus pada pekerjaanku dan mengabaikan drama media sosial. Restoran vegan, bernama Lea Fibites, menjadi klien berikutnya yang membuatku bersemangat. Mereka ingin branding yang mencerminkan gaya hidup sehat dan ramah lingkungan, tapi tetap modern dan menarik untuk generasi muda. Aku menghabiskan hari-hari berikutnya dengan riset, membuat sketsa, dan bereksperimen dengan tipografi yang berani. Aku juga berkonsultasi dengan Dika, yang memberikan masukan berharga tentang cara membuat desainku lebih Instagramable, tanpa kehilangan esensi. "Maya, kamu punya bakat bikin brand yang orang bakal ingat. Jangan takut main besar," katanya melalui panggilan video. Hasilnya, presentasi untuk Lea Fibites berjalan sukses. Pemiliknya, seorang pria muda bernama Reza, begitu antusias hingga meminta tambahan desain untuk kemasan produk mereka. "Maya, ini bukan cuma branding, ini cerita yang hidup. Kami mau kamu jadi bagian dari perjalanan Lea Fibites ke depan," katanya. Aku hampir menangis mendengarnya. Setiap pujian, setiap kontrak baru, adalah batu bata yang membangun kepercayaan diriku yang pernah hancur. Malam itu, aku memposting cuplikan desain Lea Fibites di Maya Studio Design dengan caption, "Meracik cerita sehat dan hijau untuk Lea Fibites. Terima kasih atas kepercayaannya. Maya Studio Design Branding with Purpose." Postingan itu langsung meledak. Banyak yang membagikannya, termasuk akun resmi Lea Fibites, yang menulis, "Maya Studio bikin visi kami jadi nyata." Followerku melonjak lagi, dan aku mulai mendapat pesan dari bisnis lain, mulai dari kafe hingga startup teknologi, yang ingin bekerja sama. Di tengah kesibukan itu, Lila menghubungiku untuk bertemu. "Maya, kamu harus lihat ini," katanya sambil menunjukkan ponselnya saat kami duduk di kafe favorit. Dia memperlihatkan tangkapan layar dari grup WhatsApp teman-teman lama kami. Salah satu pesan berbunyi, "Gila, Maya bener-bener berubah. Dulu cuma desainer biasa, sekarang kliennya startup besar. Ardi kayaknya salah pilih deh." Pesan lain menambahkan, "Iya, Rina cuma pamer tas sama gaun, tapi Maya bikin karya yang orang bicarain." Aku tertawa, tapi di dalam hati, aku merasa kemenangan kecil ini lebih manis dari yang kubayangkan. Aku tahu Ardi dan Rina pasti menyadari perubahan ini. Postingan mereka mulai terasa dipaksakan. Ardi mengunggah foto dirinya di gym, dengan caption tentang, "Membangun diri jadi lebih baik." Rina, di sisi lain, memposting video dirinya berjalan di mal mewah, tapi interaksinya jauh lebih sedikit dari biasanya. Beberapa komentar bahkan mulai membandingkan mereka denganku secara terang-terangan. "Maya lagi sukses besar, kalian kapan?" Aku tak bisa menahan senyum melihat itu. Bukan karena aku ingin mereka menderita, tapi karena dunia akhirnya melihat siapa yang benar-benar berjuang untuk sesuatu yang berarti. Namun, di tengah kebahagiaan ini, aku tak ingin terlena. Aku tahu kesuksesan ini masih rapuh. Aku masih harus bekerja keras untuk menjaga momentum, dan tekanan dari proyek-proyek baru mulai terasa. Aku juga mulai mendapat kritik kecil dari beberapa klien yang ingin revisi mendadak,
yang menguji kesabaranku. Tapi, setiap kali keraguan muncul, aku mengingatkan diri sendiri. Ini bukan cuma soal Ardi dan Rina. Ini soal aku, soal Maya Studio, soal mimpi yang aku bangun. Malam itu, aku duduk di balkon apartemenku, menatap langit kota yang berkilau. Aku membuka buku catatanku, tempat aku pertama kali menulis tentang Maya Studio. Aku menambahkan satu kalimat. Kesuksesan adalah balas dendam terbaik, tapi kebahagiaan adalah hadiah untuk diriku sendiri. Aku menyadari bahwa, meski perbandingan di media sosial membuatku puas, yang lebih penting adalah kedamaian yang mulai kurasakan dalam hati. Aku tak lagi hanya wanita yang dikhianati. Aku adalah Maya, desainer yang sedang menuliskan ceritanya sendiri. Sebelum tidur, aku memeriksa Instagram sekali lagi. Rina mengunggah cerita baru, kali ini hanya selfie dengan caption. Kadang orang lupa, nggak semua orang bisa di level yang sama. Aku tahu itu upaya terakhir untuk merendahkanku, tapi aku tak peduli. Aku mematikan ponsel dan berbaring, tersenyum pada diri sendiri. Level yang sama, gumamku. Aku sudah di atas kalian, dan ini baru permulaan. Kesuksesan Maya Studio terus melaju seperti kereta yang tak bisa dihentikan. Setelah keberhasilan dengan Green Wave dan Leafy Bites, aku mulai mendapatkan panggilan dari klien-klien yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Ada startup mode yang ingin branding Edgy, sebuah organisasi nirlaba yang membutuhkan desain untuk kampanye lingkungan, dan bahkan sebuah agensi periklanan yang mengajakku untuk proyek kolaborasi besar. Aku merasa seperti sedang hidup dalam mimpi, tapi mimpi ini nyata. Setiap kontrak baru, setiap pujian dari klien, adalah bukti bahwa aku sedang membangun sesuatu yang besar. Namun, di tengah kesibukan itu, aku tahu bahwa bayang-bayang masa laluku tak akan pernah benar-benar hilang. Aku sudah belajar mengabaikan postingan Ardi dan Rina di media sosial. Tapi dunia kecil ini punya cara untuk mempertemukan kita saat paling tak terduga. Itulah yang terjadi di sebuah acara pameran desain di pusat kota, tempat aku diundang sebagai tamu oleh penyelenggara karena portofolio Green Wave yang viral di kalangan desainer lokal. Pameran itu diadakan di sebuah galeri seni modern, dengan dinding putih bersih dan lampu sorot yang memamerkan karya-karya kreatif. Aku datang dengan gaun sederhana tapi elegan, yang kupilih untuk mencerminkan profesionalisme Maya Studio. Aku berjalan dari satu booth ke booth lain, berbincang dengan desainer lain dan menyerap inspirasi. Aku bahkan sempat mempresentasikan beberapa karya Maya Studio di sesi diskusi kecil, yang disambut tepuk tangan hangat. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar berada di tempatku, dikelilingi oleh orang-orang yang menghargai bakatku. Tapi, di tengah suasana penuh semangat itu, aku melihat sosok yang membuat jantungku seperti terhenti sejenak. Di sudut ruangan, dekat meja minuman, berdiri Rina. Dia mengenakan gaun merah mencolok yang jelas dimaksudkan untuk menarik perhatian, dengan Ardi di sisinya, memegang gelas anggur sambil tertawa dengan beberapa orang. Aku membeku sejenak. Tak menyangka akan bertemu mereka di sini. Aku berpikir untuk menghindar, tapi sebelum aku bisa berbalik, Rina menoleh dan matanya langsung mengunci ke arahku. Senyumnya mengeras, dan aku tahu konfrontasi tak terhindarkan. Rina berjalan mendekat, dengan Ardi mengikuti di belakangnya. Ekspresinya campuran antara canggung dan arogan. "Maya, nggak nyangka ketemu kamu di sini," katanya dengan nada manis yang jelas dibuat-buat. "Lagi pamer apa, nih? Desain-desain kecil-kecilan itu." Tawa kecilnya terdengar seperti cakar yang mencoba mencabik harga diriku. Aku menarik napas dalam-dalam, mengingatkan diri sendiri untuk tetap tenang. "Halo, Rina. Aku diundang untuk mempresentasikan karya Maya Studio. Green Wave dan Leafy Bites cukup mendapat perhatian di sini." Jawabku dengan suara datar tapi penuh percaya diri. Aku sengaja menyebut nama klienku. Tahu itu akan mengganggunya. Mata Rina menyipit, tapi dia tetap tersenyum. "Oh, iya, aku dengar-dengar soal itu. Tapi, ya Tuhan, Maya, kerja keras banget ya? Aku sih lebih suka nikmatin hidup daripada capek ngurusin proyek-proyek gitu." Dia melirik Ardi, yang hanya mengangguk samar, seolah tak yakin harus berkata apa. Aku tersenyum tipis, menolak terpancing.
Setiap orang punya cara menikmati hidup. Rina, aku suka bikin karya yang bikin orang lain terinspirasi. Itu kebahagiaanku. Aku sengaja menekankan kata karya. Tahu itu akan menyengatnya. Dan memang, senyumnya memudar sedikit. Sebelum Rina bisa membalas, seorang wanita mendekati kami. Itu Nadia, CEO Greenwave, yang kebetulan berada di acara itu. Maya, aku cari kamu tadi, katanya dengan antusias. Desainmu untuk Greenwave lagi dibicarain di booth sebelah. Mereka bilang itu salah satu branding terbaik di pameran ini. Dia melirik Rina dan Ardi, yang jelas tak dikenalnya, lalu kembali ke arahku. Kamu harus ikut ke sana. Ada investor yang pengin ketemu. Aku melihat wajah Rina memucat, dan Ardi tiba-tiba sibuk menatap gelasnya. Tentu, Nadia, aku segera ke sana, jawabku, lalu menoleh ke Rina dan Ardi. Senang ketemu kalian. Semoga kalian menikmati acara ini. Aku berbalik dan berjalan bersama Nadia, meninggalkan mereka dalam keheningan yang canggung. Aku bisa merasakan tatapan mereka di punggungku, tapi aku tak peduli. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar unggul. Malam itu, pameran berlangsung sukses. Aku bertemu beberapa investor yang tertarik dengan Maya Studio, dan salah satunya bahkan mengusulkan proyek untuk sebuah aplikasi kesehatan. Aku pulang ke apartemen dengan hati penuh semangat, tapi juga dengan refleksi. Konfrontasi dengan Rina dan Ardi tadi adalah pengingat bahwa mereka masih berusaha merendahkanku, tapi dunia sudah mulai melihat perbedaanku. Di media sosial, Maya Studio Design mendapat sorotan lebih besar setelah pameran. Banyak yang memposting ulang karya Greenwave, dan beberapa desainer terkenal memberikan shoutout. Salah satu komentar membuatku tersenyum. Maya Studio bikin kita semua bangga. Ini baru desain dengan jiwa. Sementara itu, aku perhatikan bahwa akun Rina dan Ardi mulai sepi. Postingan terbaru mereka, foto dari pameran tadi, hanya mendapat sedikit interaksi. Beberapa komentar bahkan menyebutku. Maya ada di pameran yang sama, ya? Desainnya bikin orang takjub. Aku tahu itu pasti membuat Rina geram, tapi aku tak merasa perlu membalas. Sikapku di pameran tadi sudah cukup bicara. Aku bukan lagi Maya yang bisa mereka injak. Sebelum tidur, aku menghubungi Lila dan menceritakan semuanya. Dia tertawa terbahak-bahak mendengar cerita tentang wajah Rina yang memucat. Maya, kamu bikin mereka nggak berkutik. Ini baru balas dendam ala kamu, dengan kelas. Aku tersenyum, merasa damai. Aku tak perlu kata-kata kasar atau drama media sosial. Kesuksesanku, sikapku, dan karyaku sudah cukup untuk membuat mereka terdiam. Aku membuka laptopku dan menulis di buku catatanku. Hari ini, aku menang bukan karena membalas, tapi karena menjadi diriku yang terbaik. Aku tahu perjalanan ini masih panjang, tapi momen di pameran tadi adalah titik balik. Dunia mulai melihat Maya Studio, dan yang lebih penting, aku mulai melihat diriku sendiri dengan cara baru, sebagai wanita yang tak hanya bertahan, tapi berkembang dengan gemilang. Cahaya pagi menyelinap melalui jendela apartemenku, menerangi meja kerja yang kini dipenuhi sketsa, catatan, dan cangkir kopi kosong. 6 bulan sejak konfrontasi tak terduga dengan Ardi dan Rina di pameran desain, hidupku berubah drastis. Maya Studio bukan lagi sekadar mimpi atau akun Instagram dengan beberapa ratus pengikut. Kini, aku menjadi nama yang dikenal di kalangan desainer lokal, bahkan mulai menarik perhatian dari klien internasional. Proyek demi proyek mengalir, dan setiap keberhasilan membawa aku lebih dekat ke puncak yang selama ini hanya kuhayalkan. Pagi itu, aku sedang mempersiapkan diri untuk momen terbesar dalam karierku, menjadi pembicara tamu di sebuah konferensi desain bergengsi, Design Forward 2025, yang diadakan di Jakarta. Aku diundang untuk berbagi pengalaman tentang bagaimana aku membangun Maya Studio dari nol. Sebuah kisah yang ternyata menginspirasi banyak desainer muda. Aku menghabiskan minggu-minggu sebelumnya menyiapkan presentasi, memilih karya terbaikku, termasuk Greenwave dan Leavi Bites, dan merangkai cerita tentang perjalanan dari kegagalan pribadi menuju kesuksesan profesional. Aku ingin pesanku jelas,
Tak ada luka yang tak bisa disembuhkan dengan kerja keras dan tekad. Hari konferensi tiba, dan aku berdiri di atas panggung dengan jantung berdegup kencang. Di depanku, ratusan desainer, pebisnis, dan profesional kreatif menatap dengan antusias. Aku memulai dengan suara yang sedikit gemetar, tapi seiring waktu, kepercayaan diriku tumbuh. Saya pernah berada di titik terendah, ketika hidup saya hancur karena pengkhianatan. Kataku, memilih kata-kata dengan hati-hati agar tak terdengar mencari simpati. Tapi, saya belajar bahwa kesuksesan bukan hanya tentang membuktikan sesuatu pada orang lain, tapi tentang menemukan kembali diri kita sendiri. Aku menunjukkan slide-slide karya Maya Studio, menceritakan bagaimana setiap desain adalah cerminan dari perjuanganku untuk bangkit. Ketika presentasi selesai, ruangan meledak dengan tepuk tangan. Beberapa orang bahkan berdiri, dan aku merasa air mata hangat menggenang di sudut mataku. Setelah sesi, aku dikerumuni oleh peserta yang ingin berbincang. Seorang desainer muda mendekat. Matanya berbinar. Maya, cerita kamu bikin aku percaya bahwa aku juga bisa bangkit dari kegagalan, katanya. Aku memeluknya, merasa bahwa inilah alasan sebenarnya aku melakukan ini. Bukan hanya untuk membuktikan sesuatu pada Ardi dan Rina, tapi untuk menginspirasi orang lain. Malam itu, aku mendapat email dari panitia konferensi. Presentasiku dinobatkan sebagai salah satu yang terbaik, dan aku diundang untuk menjadi pembicara tetap di acara mereka tahun depan. Aku juga menerima tawaran untuk menulis artikel tentang perjalananku di sebuah majalah desain internasional. Media sosial menjadi saksi keberhasilanku. Aku mengunggah foto dari panggung Design Forward di Maya Studio Design, dengan caption, "Bersyukur bisa berbagi cerita Maya Studio di Design Forward 2025. Ini bukan cuma tentang desain, tapi tentang keberanian untuk bangkit. Terima kasih atas dukungan kalian semua. Maya Studio Design Design Forward 2025. Postingan itu meledak, dengan ribuan likes dan ratusan komentar. Akun-akun desain besar membagikannya, dan followerku melonjak hingga ribuan dalam semalam. Bahkan, beberapa klien internasional menghubungiku, termasuk sebuah perusahaan di Singapura yang ingin branding untuk produk ramah lingkungan mereka. Di tengah euforia ini, aku mulai melihat perubahan di sisi lain. Akun Instagram Ardi dan Rina, yang dulu penuh dengan pameran kemewahan, mulai kehilangan kilau. Postingan terbaru mereka, foto liburan di Bali dengan caption klise tentang kebahagiaan, hanya mendapat sedikit interaksi. Komentar-komentar yang dulu memuji mereka kini digantikan dengan pertanyaan tentangku. Maya lagi jadi pembicara di konferensi besar, kalian kapan? Atau, desain Maya Studio keren banget, kalian pernah lihat? Aku tak bisa menahan senyum melihat itu. Bukan karena aku ingin mereka menderita, tapi karena dunia akhirnya melihat perbandingan yang nyata. Aku membangun sesuatu yang berarti, sementara mereka terjebak dalam siklus pamer yang semakin tak relevan. Lila, seperti biasa, menjadi penutup malamku dengan kejenakaannya. Kami bertemu di kafe favorit, dan dia langsung mengangkat gelas jusnya untuk bersulang. "Buah Maya, kamu benar-benar ratu sekarang," katanya sambil tertawa. "Ardi dan Rina pasti lagi pusing lihat kamu di mana-mana. Aku yakin mereka nyesel banget." Aku tersenyum, tapi kali ini aku tak ingin terlalu fokus pada mereka. Lila, ini bukan cuma soal mereka lagi. Aku merasa bebas. Aku nggak cuma membuktikan sesuatu. Aku lagi hidup buat diriku sendiri. Malam itu, aku pulang ke apartemen dengan hati penuh. Aku membuka laptop dan melihat email baru. Penghargaan, desainer pendatang baru terbaik, dari sebuah asosiasi desain nasional. Aku hampir tak percaya. Aku mengambil buku catatanku, tempat aku menulis mimpi-mimpi Maya Studio, dan menambahkan satu baris. Hari ini, aku mencapai puncak yang tak pernah kukira mungkin. Tapi ini bukan akhir. Ini awal dari cerita yang lebih besar. Sebelum tidur, aku memeriksa Instagram sekali lagi. Rina mengunggah cerita baru. Kali ini hanya selfie dengan ekspresi datar dan caption. "Kadang, hidup nggak perlu dibanding-bandingkan." Aku tahu itu adalah usaha terakhirnya untuk menutupi rasa iri yang kini jelas terlihat. Aku tak membalas.
Tak perlu. Aku mematikan ponsel dan menatap langit malam dari jendela. Aku sudah mencapai puncak ini, bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Dan di dalam hati, aku tahu, ini baru permulaan dari apa yang bisa kucapai. Cahaya matahari pagi menyapa apartemenku dengan lembut, seolah merayakan perjalanan panjang yang telah kulalui. Setahun sejak perceraianku dengan Ardi, hidupku telah berubah sepenuhnya. Maya Studio kini bukan lagi sekadar nama di buku catatanku, melainkan sebuah merek yang dikenal di kalangan desainer dan pebisnis. Konferensi Design Forward 2025 dan penghargaan, desainer pendatang baru terbaik, menjadi puncak yang mengukuhkan posisiku, tapi yang lebih berarti bagiku adalah kedamaian yang akhirnya kurasakan dalam hati. Aku bukan lagi Maya yang hancur karena pengkhianatan, melainkan Maya yang telah menemukan kembali dirinya melalui kerja keras dan mimpi. Hari itu, aku duduk di meja kerjaku, menyiapkan presentasi untuk klien baru dari Singapura yang ingin branding untuk produk ramah lingkungan mereka. Meja yang dulu penuh dengan sketsa sederhana kini dilengkapi monitor baru, tablet grafis, dan tumpukan buku desain yang kubeli untuk mengasah keterampilanku. Maya Studio kini punya situs web resmi, mayastudio.com, yang menampilkan portofolio dari Greenwave, Leavi Bites, dan proyek-proyek lain yang terus berdatangan. Aku bahkan baru saja merekrut seorang asisten freelance, seorang desainer muda bernama Sari, yang antusias membantu mengelola proyek-proyek kecil agar aku bisa fokus pada yang lebih besar. Di tengah kesibukan itu, aku meluangkan waktu untuk merefleksikan perjalananku. Aku membuka buku catatanku, membaca kembali kalimat-kalimat yang kutulis di awal. Maya Studio. Desain yang bercerita. Desain yang menginspirasi. Aku tersenyum, menyadari bahwa aku telah mewujudkan visi itu. Tapi, lebih dari itu, aku menyadari bahwa kesuksesan ini bukan hanya tentang membuktikan sesuatu kepada Ardi dan Rina. Ini tentang menemukan kebahagiaanku sendiri, tentang menjadi wanita yang tak lagi didefinisikan oleh luka masa lalunya. Media sosial, yang dulu menjadi sumber luka bagiku, kini menjadi panggung untuk berbagi inspirasi. Akun Maya Studio Design telah mencapai puluhan ribu pengikut, dengan postingan yang tak hanya menampilkan karya, tapi juga cerita di baliknya. Aku sering berbagi tentang proses kreatifku, tantangan yang kuhadapi, dan pesan untuk desainer muda agar tak takut bermimpi besar. Salah satu postinganku baru-baru ini, tentang perjalananku di Design Forward, mendapat ribuan komentar. Banyak yang menulis, "Maya, kamu inspirasiku untuk bangkit." Atau, "Ceritamu bikin aku percaya aku juga bisa sukses." Setiap komentar itu seperti hadiah, pengingat bahwa aku tak hanya membangun karir, tapi juga memberikan dampak. Sementara itu, kehadiran Ardi dan Rina di media sosial semakin memudar. Postingan mereka yang dulu penuh kemewahan kini terasa hambar, dengan interaksi yang semakin sedikit. Aku mendengar dari Lila bahwa hubungan mereka mulai retak, dengan Ardi sering terlihat sendiri di acara-acara, sementara Rina terus memamerkan gaya hidup yang seolah dipaksakan. Aku tak lagi memeriksa akun mereka seperti dulu, tapi sesekali, teman-teman lama mengirimi tangkapan layar. Salah satunya adalah cerita Rina yang terbaru, hanya selfie dengan caption, "Hidup terus berjalan, meski nggak semua orang ngerti." Aku tahu itu upaya terakhir untuk tetap relevan, tapi dunia sudah berpaling dariku. Aku tak merasa perlu membalas. Kemenanganku sudah jelas, bukan dalam bentuk ejekan atau drama, melainkan dalam kehidupan yang kubangun. Aku mulai menjalin hubungan baru, bukan hanya dalam karir, tapi juga dalam kehidupan pribadiku. Di konferensi Design Forward, aku bertemu dengan seorang pengusaha muda bernama Raffi, yang memiliki startup teknologi sosial. Kami mulai sering berbincang, bukan hanya tentang pekerjaan, tapi juga tentang mimpi dan nilai-nilai yang kami pegang. Raffi berbeda dari Ardi, dia menghormati ambisiku, mendukungku tanpa membuatku merasa kecil. Untuk pertama kalinya sejak perceraian, aku merasa bisa membuka hati lagi, meski dengan hati-hati. Malam itu, Lila datang ke apartemenku untuk makan malam. Kami memesan sushi dan duduk di balkon, menikmati angin sejuk sambil mengobrol. "Maya, lihat kamu sekarang," kata Lila. Matanya berbinar.
Dari yang nangis di sofa gara-gara Ardi, sekarang kamu jadi bintang desain. Aku yakin mereka nyesel banget pernah nyakitin kamu. Aku tertawa, menggeleng pelan. Lila, aku nggak peduli lagi apa mereka nyesel atau enggak. Yang penting, aku bahagia. Aku nggak cuma menang atas mereka. Aku menang buat diriku sendiri. Lila mengangkat gelasnya. Buah Maya, ini dia ratu sejati. Kami tertawa, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, tawaku terasa bebas, tanpa beban, tanpa amarah. Aku tahu perjalanan ini belum selesai. Masih ada proyek-proyek baru, tantangan baru, dan mungkin rintangan baru. Tapi, aku sudah tak takut lagi. Aku punya Maya Studio, komunitas yang mendukungku, dan yang terpenting, aku punya diriku sendiri, versi terbaik yang pernah ada. Sebelum tidur, aku membuka buku catatanku sekali lagi. Aku menulis kalimat terakhir untuk bab ini dalam hidupku. Kedamaian adalah ketika kamu tak lagi membutuhkan validasi dari siapapun, karena kamu tahu siapa kamu sebenarnya. Aku menutup buku itu, menatap langit malam yang penuh bintang dari jendela. Ardi dan Rina sudah tak lagi relevan dalam ceritaku. Mereka adalah bagian dari masa lalu yang kini hanya bayang-bayang samar. Aku, Maya, telah menemukan kemenangan sejati, bukan hanya dalam kesuksesan, tapi dalam keberanian untuk menjadi diriku sendiri. Aku mematikan lampu dan berbaring, tersenyum pada masa depan yang menanti. Apapun yang datang selanjutnya, aku siap, karena aku bukan lagi korban, melainkan pencipta ceritaku sendiri, dan cerita ini baru saja dimulai.